Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pembacaan Simtiduror telah dilaksanakan. Mudah-mudahan dengan dibacakannya Maulid Simtiduror akan menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir guru kita semua, Al Habib Syekh Alai Idrus. Insyaallah beliau akan memberikan tausiah kepada kita semua. Oleh karena itu persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita, fokus untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada guru kita Al Habib Syekh Alai Idrus kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup dengan duduk karena paling ujung jaga Habib sudah lihat, yang paling ujung kelihatan. Jadi nggak usah pakai berdiri lagi ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa addim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattahu ya Alim. Yang sama kita muliakan, sama kita cintai segenap para habaib, para alimul ulama, para masyayikh, para tuan-tuan guru, dan juga tak lupa yang kita cintai, yang kita muliakan daripada keluarga besar Majelis Ta'lim Al-Ghuraba yang sekaligus hari ini memperingati ulang tahunnya yang ke-14 yang langsung diasuh oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustadz Budi, dan juga hadir di tengah-tengah kita para habaib. Ada Al-Habib Hasan Al-Aidrus, ada juga Al-Habib Idrus Al-Jufri, begitu juga si ganteng Kang Aje ada di tengah-tengah kita, dan juga para habaib yang lain, para kiai yang lain yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa takdim, rasa hormat saya kepada mereka. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah istiqomahkan dakwanya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga salam takdim dan salam hormat saya sampaikan kepada segenap panitia yang telah bekerja keras dalam rangka mensukseskan acara yang sangat amat luar biasa ini, baik pikiran, tenaga maupun materi. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah balas dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan pada akhirnya salam hormat juga saya sampaikan kepada segenap kaum bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirat, mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada siang hari ini Allah telah memberikan tambahan karunia, tambahan nikmat kepada kita, sehingga kita bisa hadir di majelis yang agung, majelis yang mulia. Inilah majelisnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
Hadirnya kita di tempat ini menjadi satu sebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir pada siang hari ini Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah angkat kesulitannya, Allah sembuhkan penyakitnya, Allah bahagiakan rumah tangganya, Allah soleh-solehkan anak-anaknya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang mudah, rezeki yang gampang, rezeki yang barakah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang istiqamah, yang senantiasa dalam tuntunan dan bimbingan Allah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua bahagia dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan terlebih dahulu ahlan wa sahlan, selamat datang bulan yang agung, Syahrul Azim, bulan yang sangat teramat mulia, yaitu bulan Rabiul Awal, yang biasa dikenal di tengah masyarakat adalah bulan Maulud. Alhamdulillah, kita hadir di tempat ini adalah merupakan panggilan mahabbah, karena dorongan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, bulan yang dinanti-nanti oleh para pecinta Nabi Muhammad, bulan yang dirindu-rindu oleh para orang yang mengharapkan syafaatnya Nabi Muhammad, yaitu bulan suci, bulan daripada bulan Rabiul Awal, bulan yang sangat dinanti-nanti oleh umat Islam. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mengawali untuk masuk di bulan Rabiul Awal. Begitu hebatnya ibadah Allah. Datang bulan Rabiul Awal, perhatikan bagaimana umat Islam, bukan saja di Indonesia, tapi di lapisan dunia, semua terpanggil. Masjid-masjidnya mengadakan perayaan daripada Maulid Nabi. Musolah-musolahnya begitu juga, bahkan tanah lapang, majelis, semuanya tergerak, dipanggil oleh kecintaan kepada Habibina Muhammad SAW. Hadirnya kita di tempat ini, hadirnya kita pada siang hari ini, dan semua saudara-saudara kita yang mengadakan perayaan Maulud, tidak ada tujuan lain, tidak ada niat lain kecuali dorongan mahabbah kepada Habibina Muhammad. Dorongan ini begitu kuat ibadah Allah, sehingga cinta tersebut menguatkan kita punya tenaga, menguatkan kita punya pikiran. Bahkan orang-orang yang hadir di acara-acara maulud seperti ini, dari pagi hari, mungkin dari jam 7, jam 8, kita tidak bergerak sedikit pun dari tempat duduk kita ibadah Allah. Mungkin ada sebagian yang menahan lapar, mungkin sebagian ada yang menahan haus, ngantuk, letih, tapi subhanallah, karena dorongan cinta kepada Habibina Muhammad, Allah cabut rasa letih, Allah cabut rasa capek, Allah cabut rasa ngantuk. Bahkan kita merasakan sebuah kenikmatan yang amat luar biasa. Ini semua tiada lain dan tiada bukan ibadah Allah, berkat cahayanya Nabi Muhammad. Kita duduk di tempat ini berlama-lama, hilang rasa capek, saudara. Karena apa? Karena dorongan cinta kita kepada Habibina Muhammad. Dan insya Allah yakin bahwa duduknya kita di tempat ini tidak akan pernah sia-sia ibadah Allah. Enggak, kalian duduk di tempat ini tidak akan pernah sia-sia. Kalau kalian duduk karena dorongan cinta, nanti di akhirat orang yang paling kalian cintai adalah Habibina Muhammad akan menjemput kita ibadah Allah. Orang yang akan memberikan syafaat kepada kita semua yaitu Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan mahabbah kita dengan Nabi Muhammad, tanamkan kecintaan kita dengan Habibina Muhammad, karena itu adalah merupakan modal kita untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Segala kekurangan amal ibadah kita, insya Allah dengan berkat cinta kita kepada Nabi Muhammad, Allah akan berikan keridhaannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ibadah Allah, saya teringat dengan satu muhadarah
yang disampaikan oleh seorang ulama besar almarhum As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah rahmatal abrar. Ketika beliau berbicara tentang Rabiul Awal, beliau menjelaskan limada wulida Muhammadin bi Rabiul Awal. Kenapa? Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Baik, kita lanjutkan. Dalam sebuah muhadarah yang disampaikan oleh almarhum Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah rahmatal abrar, beliau mengatakan limada wulida Muhammadin bi Rabiul Awal. Kenapa kita punya nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Rabiul Awal dari 12 bulan itu yang tidak punya nilai di kalangan orang Arab adalah bulan Rabiul Awal. Sehingga dikatakan bulan Rabiul Awal ghairu ma'rufin indal Arab. Bulan Rabiul Awal itu adalah bulan yang tidak dikenal di kalangan bangsa Arab. Kenapa? Karena bulan Rabiul Awal adalah bulan yang tidak punya sejarah. Bulan Rabiul Awal adalah bulan biasa-biasa saja. Kenapa kita punya nabi dilahirkan di bulan yang tidak punya sejarah? Mestinya dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, Rasul itu dilahirkan di bulan yang agung, di bulan yang mulia, misalnya bulan Ramadan. Kenapa Nabi tidak dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan? Kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang istimewa. Tapi Nabi tidak dilahirkan di bulan Ramadan. Atau misalnya di bulan Ashharul Hurum, di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan Haji Muharram, atau bulan Rajab. Itu adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi tidak dilahirkan di bulan-bulan yang mulia itu? Menurut Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan, kenapa Nabi tidak dilahirkan di bulan-bulan yang mulia? Karena kemuliaan Nabi tidak boleh
bersandar kepada sesuatu. Kemuliaan Nabi tidak boleh mulia karena sesuatu. Ada kesan kalau Nabi dilahirkan di bulan Ramadan, nanti orang-orang kafir akan mengatakan, ya, Nabi itu mulia karena lahirnya di bulan Ramadan. Jadi karena sebab bulan Ramadan, Nabi menjadi mulia. Kalau Nabi dilahirkan di bulan-bulan Ashharul Hurum, nanti mereka akan mengatakan itu Nabi menjadi mulia karena memang Nabi dilahirkan di bulan-bulan Ashharul Hurum. Artinya apa? Nabi mulia karena sesuatu. Itu yang tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah pilih bulan Rabiul Awal, bulan yang tidak punya nilai. Disitulah baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Untuk apa? Untuk mengangkat bulan Rabiul Awal yang dahulunya tidak dikenal, yang dahulunya tidak menjadi bulan yang punya sejarah. Dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang mulia. Jadi kemuliaan bulan Rabiul Awal itu dengan sebab Nabi Muhammad SAW. Dari sini kita bisa tahu ibadallah, artinya apa? Nabi Muhammad tidak boleh mulia karena sesuatu. Nabi Muhammad tidak boleh mulia karena sesuatu, tetapi sesuatu itu mulia karena Nabi Muhammad. Jadi Muhammad adalah sumber kemuliaan. Nabi Muhammad adalah sumber keagungan. Nabi Muhammad adalah sumber kesucian. Siapapun orangnya yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, maka dia akan menjadi mulia, maka dia akan menjadi hebat, maka dia akan menjadi terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sumber kemuliaan itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW, tidak kepada yang lain. Bukan model kayak kita. Kita ini bisa mulia, bisa terkenal karena sesuatu. Misalnya anaknya kiai, kita ini menjadi hebat karena kita menjadi putranya kiai. Kita bisa jadi hebat karena putranya gubernur. Kita bisa terkenal karena putranya presiden. Tapi kalau Nabi Muhammad nggak boleh. Nabi Muhammad adalah zat yang mulia, yang tidak boleh seseorang itu mulia kecuali dinisbatkan kepada Habibina Muhammad. Majelis ini menjadi mulia karena ini majelisnya Nabi Muhammad. Ini majelis kalau tidak disebutkan nama Nabi Muhammad, maka majelis ini tidak ada manfaatnya, ibadallah. Majelis ini kalau tidak disebutkan nama Nabi Muhammad, maka Allah tidak akan turunkan keberkahan di tempat ini, ibadallah. Kalau majelis ini bukan majelis Nabi Muhammad, demi Allah kalian tidak akan pernah mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena ini adalah majelis maulud baginda Nabi Muhammad, sehingga majelis ini menjadi mulia dan menjadikan sebab turun para malaikat Allah. Malaikat Allah hadir di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena ini adalah majelisnya Nabi Muhammad. Kita keluar dari tempat ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kenapa? Karena kita berada di majelisnya Nabi Muhammad. Kita yang ada di majelis ini berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita berada di majelisnya Nabi Muhammad. Apapun yang kita inginkan di majelis yang mulia ini akan dikabulkan oleh Allah dengan berkat Habibina Muhammad. Bahkan kemuliaan kita itu dengan sebab kemuliaan Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita ini umat yang tidak punya nilai, ibadallah. Kita ini kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita ini umat yang tidak punya arti sama sekali. Kalau dibandingkan dengan umat-umat Bani Israel, mereka jauh lebih hebat ibadahnya. Mereka jauh lebih getol dalam ibadahnya. Umat Nabi Muhammad, enggak seberapa banyak ibadahnya. Bahkan umat Nabi Muhammad berapa sih umurnya? Kalau kita lihat umat-umat terdahulu, umurnya bisa sampai 800 tahun, 900 tahun. Mereka beribadah kepada Allah dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Masya Allah. Kalau kita umat Nabi Muhammad berapa umurnya? 60 sampai 70 tahun. Itu pun 40 tahun maksiat. Kita ini sedikit sekali ibadah sama Allah.
Sedikit sekali. Kalau dihitung lebih banyak maksiat daripada ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Tapi karena kita menjadi umat Nabi Muhammad, kita tidak akan pernah dikalahkan oleh umat-umat terdahulu, ibadah Allah. Walaupun mereka ibadah kepada Allah 1000 tahun, walaupun mereka sujud kepada Allah 1000 tahun, tapi mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Ada simbol Nabi Muhammad, ada Habibina Muhammad yang mengatrol kita sehingga kita menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah ibadah Allah kalau kita dilahirkan di muka bumi menjadi umat Nabi Muhammad. Kita tidak pernah minta untuk jadi umat Nabi Muhammad. Kita tidak pernah mendaftarkan diri untuk jadi umat Nabi Muhammad. Tidak ada satu kenikmatan yang agung, tidak ada satu kenikmatan yang mulia, ibadah Allah, manakala kita lahir di muka bumi menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ini satu kenikmatan yang azim. Kita tidak pernah minta kepada Allah, kita tidak pernah memohon kepada Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad, tapi Allah cinta kepada kita, Allah sayang kepada kita. Begitu kita lahir ke muka bumi, Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad. Wa umamuhu khairul umam. Umatnya Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya umat, ibadah Allah. Masya Allah. Ini semuanya berkat Habibina Muhammad. Jadi beruntunglah kalian kalau kalian sekarang berada di majelisnya Nabi Muhammad. Ini adalah tanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mau berpisah dengan Nabi Muhammad. Kita tidak mau berpisah dengan apapun atribut yang ada di situ Nabi Muhammad. Kita tidak akan pernah jauh dari majelisnya Nabi Muhammad. Kita tidak akan pernah jauh dengan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Kami tidak pernah jauh dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Harapannya apa? Kalau kita berada di tempat yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad, harapan kami nanti di akhirat kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Ibadah Allah, begitu hebatnya Nabi Muhammad di tengah umat ini, ibadah Allah. Begitu sayangnya Nabi Muhammad kepada ini umat. Tidak ada seorang nabi pun di muka bumi, tidak ada seorang rasul pun di muka bumi yang sangat amat cinta melebihi Nabi Muhammad kepada umatnya, ibadah Allah. Tidak ada. Kalian boleh lihat sejarahnya para nabi dan para rasul lain. Mereka kalau melihat umatnya kurang ajar, melihat umatnya durhaka, mereka angkat tangan untuk dihancurkan umat tersebut, ibadah Allah. Lihat Nabi Allah Musa, lihat Nabi Allah Nuh, ketika mereka diganggu oleh umatnya, ketika umatnya durhaka, mereka nggak mampu, mereka nggak kuat, mereka angkat tangan, ya Allah, Allahumma ahlik ummati, hancurkan umatku ya Allah. Itu umat-umat yang lain, tapi bukan umatnya Habibina Muhammad. Ini yang dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Ya Allah, tidak ada seorang nabi yang cinta kepada umatnya. Nabi kita Muhammad 24 jam hidupnya berpikir untuk umatnya, ibadah Allah. Apa yang beliau lakukan semuanya untuk umatnya. Apa yang beliau kerjakan semuanya untuk umatnya. Bahkan beliau tidak pernah sujud kecuali doa yang dibaca dalam sujudnya untuk kemaslahatan umatnya. Masya Allah. Belum ada seorang nabi seperti baginda Nabi Muhammad. Sehingga beliau mengatakan dalam salah satu hadis, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Masya Allah. Hidupku baik buat kalian. Hidupku baik buat kalian. Dan matiku pun baik buat kalian. Mari kita lihat ibadah Allah. Hidupnya Nabi semuanya dicurahkan untuk umatnya. Semuanya. Apa yang Nabi lakukan untuk umatnya. Seakan-akan Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, jangan kau celakakan umatku ya Allah. Jangan kau hancurkan umatku. Walaupun umat Nabi Muhammad banyak bermaksiat kepada Allah, umat Nabi Muhammad banyak melakukan kemungkaran kepada Allah, tapi bagaimana doa Habibina Muhammad? Enggak. Nabi meminta kepada Allah, jangan turunkan bala, jangan turunkan musibah kepada ini umat, ibadah Allah. Berkat siapa? Kalau bukan berkat doa Nabi Muhammad. Begitu sayangnya, Nabi tidak mau melihat umatnya menderita, ibadah Allah. Nabi tidak mau melihat umatnya susah. Nabi tidak pernah tahu, tidak pernah mau melihat umatnya
tergelincir ke dalam perbuatan maksiat, ibadallah, selalu dan selalu didoakan kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya kecintaan Nabi kepada umat ini. Begitu sayangnya kepada umatnya, saudara. Sehingga tidak ada waktu kecuali untuk mendoakan daripada umatnya. Dengan doa-doa yang baik, dengan doa-doa yang menyenangkan umatnya. Yang semua intinya, Nabi minta kepada Allah agar umatnya diberikan keselamatan dari dunia sampai akhirat. Wa mamati khairul lakum. Matiku juga buat baik buat kalian. Ketika Nabi sudah meninggal dunia, Nabi tetap masih berpikir untuk umatnya. Jadi bukan saja hidupnya Nabi, bukan ketika Nabi hidup kemudian Nabi memikirkan umat. Nabi di alam kubur, Nabi sudah meninggal, tapi Nabi tetap masih memikirkan umatnya. Diceritakan di dalam salah satu hadis, ibadallah, setiap hari Senin Nabi di kuburan selalu menerima laporan apa yang dilakukan oleh umatnya, ibadallah. Kita semua ini yang ada di muka bumi, setiap hari Jumat rapot kita dikirim kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap hari Jumat Nabi selalu melihat rapot kita. Dikatakan fulan bin fulan melakukan seperti ini. Ada pada laporan di Nabi SAW. Dilaporkan. Nabi di alam kubur melihat kalau Nabi mendapatkan laporan dari umatnya, fulan bin fulan baik akhlaknya, fulan bin fulan sholatnya bagus, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, maka Nabi di alam kubur mengangkat tangan, fahamidallah, Nabi bersyukur kepada Allah. Lihat Pak, di alam kubur Nabi bersyukur kepada Allah. Sebaliknya, kalau Nabi melihat ada laporan dari umatnya melakukan maksiat, melakukan dosa, dikatakan fulan bin fulan dia melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa, dilihat sama Nabi, ya Allah, maka Nabi mengangkat tangan sambil mengatakan, ya Allah, ampuni umatku tersebut, ya Allah. Bayangkan Bu, di alam kubur Nabi masih memikirkan kita. Di alam kubur Nabi masih meminta kepada Allah agar kita diampuni, kita punya dosa, saudara. Masya Allah, ini perjuangan Nabi Muhammad. Ini pembelaan Nabi Muhammad. Ini cintanya Nabi Muhammad kepada ini umat, saudara. Jadi ini Nabi luar biasa. Kemuliaannya begitu agung. Semuanya beliau persembahkan untuk umatnya, ibadallah. Bahkan Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah rela melihat salah satu dari umatnya ada yang masuk ke dalam neraka jahanam, ibadallah. Enggak. Tidak ada orang yang lebih cinta kepada kita melebihi Nabi Muhammad, nggak ada. Walaupun kita lihat orang tua kita, guru kita, ya mereka cinta sama kita, tapi tidak akan pernah bisa menandingi cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, saudara. Ini umat Nabi Muhammad ini luar biasa, dicintai, dan Nabi Muhammad berpikir semuanya untuk umatnya. Ini yang dilakukan oleh Habibina Muhammad kepada umatnya, ibadallah. Makanya sayang sejuta kali sayang kalau cinta Nabi tidak kita balas dengan kebaikan cinta kita, ibadallah. Kita ini mengatakan cinta kepada Nabi, tapi terkadang jauh dari majelisnya Nabi Muhammad. Kita ini cinta sama Nabi, terkadang kita tidak mau duduk dengan orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Kita cinta sama Nabi, tapi kita tidak mendawamkan apa-apa yang diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mana bukti cinta kita sama Nabi? Kalau kita sudah lihat bagaimana pengorbanan Nabi, bagaimana pembelaan Nabi kepada ini umat, tanyakan kepada kita punya diri, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan untuk bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad. Hati-hati, jangan sampai perbuatan kita membuat sedih hati Nabi Muhammad. Jangan sampai ucapan kita membuat sedih hati Nabi Muhammad. Jangan sampai perilaku kita membuat nangis Nabi Muhammad. Demi Allah, kalau itu semua kalian lakukan, kalian su'ul adab, kalian kurang ajar kepada baginda Nabi Muhammad. Orang yang hidupnya memikirkan tentang nasib kalian, hidupnya selalu memikirkan tentang nasib kalian. Bahkan ketika Nabi ditawarin surga, enggak, Nabi tidak ingin masuk surga, kecuali Nabi ingin melihat umatnya masuk terlebih dahulu dalam surganya Allah. Masya Allah. Surga yang dijanjikan oleh Allah kepada Habibina Muhammad, enggak,
Nabi tidak silau, Nabi tidak kagum dengan surga. Tapi yang menjadikan Nabi bangga, yang menjadikan Nabi gembira apabila Nabi melihat umatnya seluruhnya masuk dalam surganya Allah. Amin. Ini perjuangan Nabi Muhammad. Ini pembelaan Nabi Muhammad. Bahkan salah satu sahabat Nabi SAW ketika duduk bersama Rasulullah, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana nasib kami nanti di akhirat?" Lihat, para sahabat Nabi berpikir, jangan sampai nanti di akhirat mereka tertinggal dengan Nabi SAW. Jangan sampai di akhirat dia tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Para sahabat yang hidupnya 24 jam bersanding dengan Nabi. Para sahabat yang hidupnya 24 jam duduk bersama Nabi. Tapi lihat bagaimana pikiran mereka. Mereka tidak ingin kumpul di dunia, tapi mereka juga ingin kumpul nanti di akhirat. Itu yang mereka pikirkan, ibadah Allah. Makanya ketika mereka duduk bersama Nabi, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma haluna ya Rasulullah? Wa ma haluna fil akhirah ya Rasulullah? Bagaimana keadaan kami nanti di akhirat ya Rasulullah? Bagaimana kami bisa bertemu dengan engkau ya Rasulullah? Sedangkan engkau adalah seorang Nabi yang mulia, seorang Rasul yang punya kedudukan yang tinggi. Sementara kami seorang sahabat biasa. Bagaimana kami di akhirat ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami bisa bertemu dengan engkau ya Rasulullah?" Apa kata Rasul? "Hai para sahabatku, kalian gak usah khawatir. Kalian gak usah khawatir. Aku akan jamin kalian di akhirat." Allahumma sholli wa sallim wa barik. Aku akan jamin kalian di akhirat. Aku akan tunggu kalian di akhirat. Sahabat bertanya, "Di mana engkau akan tunggu kami ya Rasulullah? Di mana kamu akan tunggu kami ya Rasulullah? Agar kami terbebas, agar kami selamat dari wadah neraka." Maka Rasul mengatakan, "Hai para sahabatku, atau aku akan tunggu kalian nanti indal mizan." Mizan yang setiap orang pasti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita, amal kebaikan kita pasti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang pasti masuk dalam timbangan kita. Disitulah baginda Nabi Muhammad SAW berdiri sambil melihat satu persatu dari umatnya, melihat siapa yang sukses, siapa yang berhasil dalam timbangannya, maka mereka akan berjalan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melihat dan menjaga di timbangan yang satunya, timbangan amal kejelekan. Di situ Nabi duduk. Di situ Nabi melihat bagaimana keadaan umatnya. Nabi tidak rela ketika timbangan yang jelek itu lebih berat daripada timbangan yang berat. Nabi berada di tempat itu, ibadah Allah, menjaga. Begitu Nabi melihat ada salah satu sahabatnya, salah satu umatnya, timbangan amal kejelekannya lebih berat, maka pada saat itu Nabi langsung bersujud di hadapan Allah. Nabi sujud, Nabi tidak mengangkat kepalanya sampai Allah mengatakan, "Ya Muhammad, sal tu'ta, bangun, angkat kau punya kepala, mintalah ya Muhammad, apa yang kau minta pasti akan aku beri." Masya Allah. Ini perjuangan Nabi Muhammad. Ini pembelaan Nabi Muhammad. Ketika melihat ada umat yang berbuat salah, maka Nabi minta, "Ya Allah, ampuni umatku ya Allah." Pada saat itu diampuni oleh Allah dan dimasuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembelaan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan indah sirat, ketika kita akan menyeberang yang namanya siratul mustaqim, sirat yang setiap kita pasti akan melewati sirat. Setiap kita pasti akan melewati sirat. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang lepas daripada sirat. Mau dia seorang nabi, mau dia seorang rasul, mau dia seorang kiai, mau dia seorang ulama, mau dia seorang habaib, mau dia siapa saja, pasti akan melewati yang namanya sirat. Karena itu adalah merupakan ketetapan Allah. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Setiap kita pasti akan melewati sirat. Kata Nabi, nanti aku akan berdiri di samping sirat. Aku akan berdiri di jembatan. Ibadah Allah, itu yang namanya sirat. Jembatan yang panjang antara neraka. Ketika orang terpeleset dan dia masuk ke dalam neraka, bawahnya itu adalah neraka jahanam, ibadah Allah.
Bahkan dikatakan dalam riwayat, orang yang terpeleset masuk ke dalam sirat sampai ke dasar daripada neraka jahanam itu membutuhkan waktu 500 tahun, saudara. Baru sampai ke dasarnya jahanam. Itu kita bakal lewat seperti itu. Tapi bagaimana Nabi kita Muhammad? Nabi Muhammad memikirkan kita. Nabi Muhammad memikirkan jangan sampai ada di antara umatnya yang jatuh terpeleset. Maka Nabi berdiri di depan sirat tersebut, ibadah Allah. Apa yang dilakukan oleh Habibina Muhammad? Mengatakan kepada siapa yang melintasi tempat itu, kalau ada yang mau terpeleset, pegang tanganku, kata Habibina Muhammad. Pegang tanganku. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan Nabi memasang sabuk. Setiap sabuk dipasang ribuan tali. Dipasang ribuan tali. Apa tujuannya? Kalau tangan Nabi tidak bisa memegang umatnya, sabuk tersebut akan menjadi pertolongan untuk dipegang oleh umatnya agar tidak tergelincir masuk ke dalam neraka jahanam, ibadah Allah. Ini Habibina Muhammad. Sehingga tidak ada umat Nabi Muhammad SAW pada saat itu yang terpeleset, dijaga oleh Nabi SAW. Mereka sukses berhasil masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam satu riwayat, ketika Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeluarkan umat Nabi Muhammad yang berada dalam neraka, saudara. Ada sebagian umat Nabi Muhammad yang masuk dalam neraka. Nabi sujud kepada Allah dan Nabi tidak mengangkat kepalanya, sehingga Nabi mengatakan, ya Allah, aku tidak angkat kepalaku kecuali engkau bersihkan umatku, jangan ada satupun yang masuk dalam neraka jahanam. Habibina Muhammad. Sehingga satu demi satu dikeluarkan oleh malaikat Malik dari nerakanya, satu demi satu. Nabi Muhammad turun langsung, melihat, mengecek langsung, turun, melihat umat Nabi Muhammad satu demi satu diambil. Sehingga tertinggal satu orang. Sengaja ditinggalkan oleh malaikat Malik di dalam neraka. Satu orang ditinggal. Kata Nabi Muhammad, enggak, ada yang kurang ini, kata Nabi Muhammad. Ada yang kurang, pasti ada yang terlepas ini. Sehingga malaikat Malik mengatakan, ya Muhammad, satu saja nggak boleh masuk, satu nggak boleh masuk. Saya tidak rela ada satu dari umatku ada dalam masuk neraka, ibadah Allah. Habibina Muhammad. Perjuangan Rasulullah bukan saja di dunia, di akhirat. Kalian telah dijamin oleh Nabi Muhammad. Kalian telah dibela oleh Nabi Muhammad. Kalian telah diberikan kabar gembira oleh Nabi Muhammad. Kalian tidak akan pernah tersentuh dengan api neraka berkat Sayyidina Muhammad. Inilah perjuangan Habibina Muhammad. Inilah pengorbanan Nabi Muhammad. Manusia seperti ini tidak pantas kalian bikin susah, ibadah Allah. Manusia seperti ini tidak pantas kalian bikin susah hatinya, ya. Kalau kita melakukan segala bentuk perbuatan, kalau kalian melakukan segala perbuatan yang dilarang oleh Allah, membuat susah Nabi Muhammad, kalian tidak pantas bikin susah manusia yang sudah berjuang untuk kalian, ibadah Allah. Jadilah manusia yang mengerti tentang kebaikan. Nabi Muhammad adalah sumber kebaikan. Nabi Muhammad telah memberikan segala bentuk kebaikan kepada kalian. Bahkan surga kalian dijamin oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam salah satu hadis, kullu ummati yadkhuluna jannah. Nabi yang mengatakan, kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku pasti akan masuk surga. Illa man aba. Kecuali memang kita nggak mau masuk surga, saudara. Kecuali kalau kita memang tidak mau masuk surga. Sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa orang yang taat kepadaku, siapa orang yang patuh kepadaku, siapa orang yang nurut kepadaku, maka dia akan masuk surga. Dan sebaliknya, siapa orang yang menjadi pengkhianat Nabi, menjadi pecundang Nabi, tidak mau membela ajaran Nabi, maka sungguh orang tersebut tidak mau masuk dalam surganya Allah. Tanyakan dalam diri kita, ibadah Allah. Tanyakan dalam diri kita, apa yang sudah kalian perbuat untuk Habibina Muhammad? Apa yang sudah kalian persembahkan untuk Nabi Muhammad? Apa yang sudah kalian perjuangkan untuk Nabi Muhammad? Yang notabene kalian mengatakan cinta dengan Nabi Muhammad. Kalian sudah berkorban apa untuk Nabi Muhammad? Kalian sudah mengeluarkan apa untuk Nabi Muhammad? Mana harta kalian? Mana tenaga kalian? Mana pikiran kalian yang kalian persembahkan untuk Nabi Muhammad?
butuh bukti, ibadah Allah. Cinta butuh bukti. Bukan hanya sekedar saya mengatakan saya cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi apa yang sudah kalian lakukan? Mana itu Nabi Muhammad? Mana di rumah kalian ada Nabi Muhammad? Mana di kantor kalian ada Nabi Muhammad? Mana di tempat pekerjaan kalian ada Nabi Muhammad? Yang dikatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Habibina Muhammad. Yuk kita jadikan momen seperti ini. Kita jadikan Nabi Muhammad ada di tengah-tengah dalam kehidupan kita. Di hati kita ada Nabi Muhammad. Di mata kita ada Nabi Muhammad. Di mulut kita ada Nabi Muhammad. Di pikiran kita ada Nabi Muhammad. Inilah para salafun saleh, para ulama, para aulia. Mereka berterbangan di sisi Allah karena meletakkan Nabi Muhammad ada dalam pikiran mereka, ibadah Allah. Sehingga dikatakan para salafun saleh saking cintanya kepada Nabi Muhammad, mereka mengatakan wallahi idza ghaba anni Rasulullah ma addatu minal muslimin. Ya Allah, apa kata mereka? Demi Allah, kalau satu detik saja Nabi Muhammad tidak ada dalam pikiranku, maka aku tidak akan pernah menganggap bahwa aku adalah orang muslim. Kita bukan 1 menit, berjam-jam kita melupakan Nabi Muhammad. Berjam-jam mulut kita tidak pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Berjam-jam kita tidak pernah berjuang untuk Nabi Muhammad. Kalau mereka 1 menit saja tidak mau berpisah dengan Nabi Muhammad, mereka tidak mau berpisah dengan Nabi Muhammad dalam kehidupan mereka, dimanapun mereka berada, di dada mereka ada Habibina Muhammad. Letakkan Nabi Muhammad di dalam satu sanubari kalian. Letakkan Nabi Muhammad ada dalam pikiran kalian. Karena ini adalah kunci kebahagiaan kalian, kunci kesuksesan kalian. Demi Allah, Bu, Pak, kalau kalian letakkan Nabi Muhammad, kalian akan mendapatkan kemuliaan dari dunia sampai akhir. Letakkan Nabi Muhammad dalam pikiran kalian. Apapun yang akan kalian lakukan, berjuanglah untuk Nabi Muhammad. Kalian bikin acara seperti ini, kalian bekerja, capek, letih, persembahkan untuk Habibina Muhammad. Saya letih untuk Nabi Muhammad, saya capek untuk Nabi Muhammad. Apapun yang saya lakukan untuk memberikan kemuliaan kepada Habibina Muhammad. Berikan semuanya untuk Nabi Muhammad, sehingga nanti di akhirat kalian akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai nanti di akhirat cinta kita tidak akan bisa mempersatukan kita dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, musibah yang terbesar kalau nanti di akhirat kita tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Musibah yang paling besar kalau nanti di akhirat Nabi Muhammad berpaling dari kita, tidak mengenali kita, tidak kenal dengan kita. Demi Allah, kalian akan celaka di akhirat kalau kalian tidak bisa bertemu dengan Habibina Muhammad. Di dunia saatnya, sekarang saatnya rakit hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Jadikan hati kita malah bihubbi Nabiyina Muhammad. Letakkan di dalam hati, tidak ada orang yang paling kita cintai kecuali Habibina Muhammad. Tinggalkan itu, Bu, Pak. Atribut dunia itu tinggalkan. Segala yang kita miliki di dunia itu bakal kita tinggalkan. Dunia kita cari susah payah, begitu kita meninggal kita tinggalin. Rumah yang kita bangun dengan tingkatnya luar biasa, begitu kita meninggal kita tinggalin. Harta yang kita tumpuk di bank berjuta-juta, bermiliar-miliar, begitu kita meninggal kita tinggalin. Itu semua tidak akan bisa menolong kita. Itu semua tidak akan bisa membantu kita. Yang bisa nolong kita, yang bisa bantu kita cuma Habibina Muhammad. Jangan kalian bangga dengan dunia kalian. Jangan kalian bangga dengan kekayaan kalian. Jangan kalian bangga dengan harta kalian. Jangan. Itu semua habaan manthura, tidak ada manfaatnya. Tapi manakala Nabi Muhammad ada di hati kalian, Nabi Muhammad ada di pikiran kalian, ini yang akan menyelamatkan kalian. Di alam kubur kalian akan selamat. Kalian akan mendapatkan surga. Kalian akan mendapatkan raudhah min riyadul jannah. Di surganya Allah kalian akan mendapatkan kemuliaan. Kenapa? Berkat kalian memuliakan Nabi kita Muhammad. Mari kita jadikan ibadah Allah acara maulud ini tajdidul mahabbah, pembaharuan daripada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Masukkan nama Nabi Muhammad di setiap rumah kita. Masukkan nama Nabi Muhammad di setiap kantor-kantor kita. Masukkan nama Nabi Muhammad
di dalam pikiran dan hati sanubari kita. Jadikan Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadikan Nabi Muhammad figur kita. Jadikan Nabi Muhammad dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, yang ada di depan kita hanya Habibina Muhammad. Jangan berucap kecuali mengikuti ucapan Nabi Muhammad. Jangan berbuat kecuali perbuatannya mengikuti perbuatan Nabi Muhammad. Jangan melakukan apapun untuk urusan dunia kecuali figur kita adalah Nabi Muhammad. Itu adalah bukti kecintaan kita dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad, bukan saja di dunia tapi di akhirat. Allahumma syarraftana bi ru'yati sayyidina Muhammad. Allahumma syarraftana bi ru'yati sayyidina Muhammad. Ya Rabb, pertemukan kami dengan Nabi Muhammad. Kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan lepaskan kami dengan Nabi Muhammad. Ya Rabb, kami ingin bertemu dengan Nabi Muhammad di dunia wal akhirah. Ya Rabb, kami ingin kumpul dengan Nabi Muhammad. Ya Rabb, kami ingin masuk surga yang di dalamnya ada baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, Ya Rabb, bijaya Habibina Muhammad. Ya Allah, penuhi hati kami ya Allah dengan kecintaan dengan Nabi Muhammad. Jadikan lisan kami ya Allah selalu memuji dan menyanjung Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, penuhi pikiran kami kecuali dengan mahabbah kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami pecintanya Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad ada di rumah kami. Ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad ada di kantor kami. Ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad ada di mobil kami. Ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad ya Allah ada dalam kehidupan kami. Ya Allah, jangan lepaskan kami dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, kami takut ya Rabb apabila nanti di akhirat kami tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya Rabb, kami takut ya Allah nanti di akhirat kami tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya Rabb, ya Rabb, kami khawatir ya Allah nanti di akhirat ya Allah kami berikan Nabi Muhammad berpaling dari kami. Ya Allah, Nabi Muhammad tidak mau menegur kami. Ya Allah, Nabi Muhammad berpaling daripada kami. Ya Allah, kalau Nabi Muhammad berpaling dari kami ya Allah, hidup kami akan celaka. Ya Allah, hidup kami akan hancur. Ya Allah, kalau kami tidak mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rasulullah, syarraftana bi ru'yati sayyidina Muhammad. Ya Rabb, syarraftana bi ru'yati sayyidina Muhammad. Ya Rabb, pertemukan kami dengan Nabi Muhammad di dunia wal akhirah. Ya Rabb, ya Rabb, pertemukan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kumpulkan kami ya Allah bersama Habibina Muhammad. Ya Rabb, ya Rabb, jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan anak-anak kami ya Allah, jadikan anak-anak kami ya Allah pecinta Nabi Muhammad. Jadikan istri-istri kami ya Allah mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Jadikan suami-suami kami ya Allah selalu taat dengan perintah Nabi Muhammad. Jadikan lisan kami ya Allah selalu memuji Nabi Muhammad. Jadikanlah kami semuanya ya Allah untuk menjadi pembela Nabi Muhammad, menjadi pejuang Nabi Muhammad, membela ajaran Nabi Muhammad, berada di barisan Nabi Muhammad, bersama Nabi Muhammad, berada di gerbong Nabi Muhammad. Ya Allah, walaupun kami sadar ya Allah amal ibadah kami sedikit ya Allah, salat kami sedikit ya Allah, puasa kami sedikit ya Allah, kami sering melakukan kemaksiatan ya Allah, kami sering melakukan dosa ya Allah, kami sering berbuat mungkar ya Allah, banyak sekali dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Ya Rabb, tapi kami cinta dengan Nabi Muhammad ya Allah. Kami cinta dengan Nabi Muhammad ya Allah. Walaupun mata kami suka maksiat ya Allah, walaupun mulut kami suka maksiat ya Allah, walaupun telinga kami suka maksiat ya Allah, walaupun hati kami kotor ya Allah, tapi hati kami tetap mencintai Nabi Muhammad ya Allah. Dalam segala keterbatasan kami ya Allah, dalam segala kekotoran kami ya Allah, ya Rabb, jangan lepaskan cinta kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Jangan lepaskan hati kami untuk mencintai Nabi Muhammad ya Allah. Jangan lepaskan mulut kami ya Allah untuk selalu membela Nabi Muhammad ya Allah, untuk menyampaikan kalimat-kalimat Nabi Muhammad ya Allah, untuk menegakkan syariat Nabi Muhammad ya Allah. Senangkan kami untuk hadir di majelisnya Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, walaupun kami bukan orang soleh ya Allah, jadikanlah kami pecinta orang-orang yang soleh ya Allah. Walaupun kami bukan orang yang baik ya Allah, jadikanlah kami pecinta orang-orang yang baik ya Rabb. Walaupun kami bukan orang benar ya Allah, jadikan kami cinta dengan majelisnya Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, jadikan kami cinta dengan majelis Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan kami pecinta orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad ya Allah. Jadikanlah kami pecinta para aulia Allah, mereka-mereka yang dicintai oleh Nabi Muhammad ya Allah. Mereka para wali-wali Allah ya Allah,
Allah, mereka yang dicintai oleh Nabi Muhammad ya Allah. Kami bukan seorang wali ya Allah, kami bukan seorang yang ulama ya Allah, kami kotor ya Allah, tapi kami belajar untuk mencintai Nabi Muhammad ya Allah. Ajarin kami untuk bisa mencintai Nabi Muhammad ya Allah. Ajarin kami ya Allah agar kami terus tumbuh menjadi orang-orang yang selalu mencintai Nabi Muhammad ya Allah. Jangan lepaskan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Jangan lepaskan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Ma ma'anal amal wa kasbuna kullu zalal. Ya Rabb, kami tidak punya amal yang bisa kami banggakan ya Allah. Kami tidak punya amal yang bisa kami banggakan ya Allah kecuali kecintaan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Salatullah salamullah ala baca semuanya. Salatullah salamullah Asfalillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bismillah wa bil rasulillah wa kulli mujahidin lillah ya ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salim bil ummah minal afati wal nijmah. Ilahi salim bil ummah minal afati wal nijmah wa min hamdi ya ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mudah-mudahan apa yang Habib sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang senantiasa istiqamah bahagia dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali yang bisa Habib sampaikan. Hadza wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.